Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, salat maghrib dan juga insyaallah nanti salat isya secara berjamaah, serta untuk menunaikan kewajiban yang lain, yakni hadirnya kita di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu. Tentunya kita seluruhnya berharap amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab dimudahkannya jalan kita menuju ke surganya kelak. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Khudh Aqidatuka Minal Kitabi wa Sunnatis Sahihah. Ambillah akidahmu dari Alkitab dan juga dari Sunnah Sahihah, karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Pada kajian yang terdahulu kita telah memasuki pembahasan macam-macam tauhid dan faidahnya. Telah kita sebutkan bahwasanya tauhid itu sebagaimana para ulama menjelaskan terbagi menjadi 3. Tentunya pembagian ini disimpulkan dari dalil-dalil yang ada, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis yang sahih. Meskipun memang secara nas, baik itu nas Al-Quran maupun nas hadis, tidak disebutkan bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi 3. Tapi ketika seseorang memahami dalil-dalil yang ada, maka akan tersimpulkan bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi 3. Tauhid yang pertama itu adalah tauhid ar-rububiyah, ataukah disebut dengan tauhidur rabb. Seorang mukmin, seorang muslim itu harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha pencipta, zat yang maha pemelihara, zat yang maha pengatur seluruh alam semesta ini, dan zat yang maha pemberi rizki kepada makhluknya. Ini harus kita yakini. Ini yang pertama kali harus kita yakini. Akan tetapi keyakinan seorang dengan rububiyatullah ini saja belum cukup seorang dianggap sebagai seorang muslim. Karena ternyata orang kafir Quraisy yang dahulu Rasul perangi pun ternyata mereka pun meyakini tauhid ini. Mereka meyakini kalau Allah adalah zat yang maha pencipta, Allah zat yang maha pemelihara, Allah zat yang maha pengatur alam semesta ini, Allah zat yang maha pemberi rezeki. Bahkan iblis alaihi la'natullah, nenek moyangnya syaitan-syaitan yang jahat dari bangsa jin pun mengakui akan rububiyatullah, mengakui Allah zat yang maha pencipta. Tapi keyakinannya mereka itu tidak cukup dikatakan sebagai seorang muslim. Terus harus bagaimana kita? Maka seorang muslim selain dia yang pertama harus meyakini akan rububiyatullah, meyakini Allah itu zat yang maha pencipta, zat yang maha pemelihara, zat yang maha pengatur alam semesta ini. Maka yang kedua, dia itu harus meyakini akan tauhid al-uluhiyah. Apa itu tauhid al-uluhiyah?
Tauhid al-uluhiyah itu juga disebut dengan tauhidul ibadah. Jadi seorang muslim harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Inilah yang membedakan antara seorang muslim dengan non-muslim dalam tauhid al-uluhiyah. Kemudian tauhid yang ketiga adalah tauhid asma was sifat. Ini yang telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Seorang muslim selain dia wajib untuk meyakini bahwasanya Allah adalah zat yang maha pencipta, zat yang maha pemelihara, zat yang maha pengatur, ini yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Kemudian yang kedua, dia harus meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Ini yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah. Maka yang ketiga, dia harus meyakini bahwasanya Allah itu memiliki nama-nama dan juga sifat-sifat yang berada di atas puncak kemuliaan sesuai dengan apa adanya. Ketika Allah menamakan dirinya dengan nama tersebut, ketika Allah mensifatkan dirinya dengan sifat tersebut, ataukah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan dan mensifatkan Allah dengan sifat tertentu, kita wajib untuk meyakini akan sifat itu dengan tanpa melakukan takwil, kecuali kalau memang di sana ada dalil. Jadi maksudnya adalah mengalihkan kepada makna yang lain, ya, dengan tanpa melakukan takyif, yakni menanyakan bagaimananya sifatnya Allah itu, dengan tanpa melakukan tamthil ataukah tashbih. Tamthil itu adalah menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Tashbih itu adalah menyerupakan antara Allah dengan makhluknya. Ini tidak boleh. Keyakinan kita itu hanyalah meyakini Allah itu punya sifat tersebut, tapi tidak boleh menyamakan. Meskipun mungkin namanya sama, meskipun mungkin sifatnya sama, tapi tentunya hakikatnya berbeda. Karena berkaitan dengan sifat Allah itu ada ayat yang harus kita pegang, yakni laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah, tiada sesuatu pun yang sama dengan Allah, yakni dia, yakni Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha mendengar lagi maha melihat. Ini termasuk di antara sifat Allah itu, Allah punya sifat pendengaran, Allah punya sifat penglihatan. Kita wajib meyakini Allah mendengar, Allah melihat. Tapi yang perlu kita ingat, meskipun sama-sama mendengar, sama-sama melihat, kita makhluk juga mendengar, kita makhluk juga melihat, tapi yang perlu kita yakini hakikatnya tentunya berbeda. Tidak sama pendengarannya Allah dengan pendengarannya makhluk. Karena pendengarannya Allah itu tanpa batas, sementara pendengarannya makhluk terbatas. Suara yang sangat kecil telinga kita nggak bisa mendengar. Demikian pula suara yang sangat menggelegar bahkan akan merusak gendang telinga kita. Ya, tidak bisa mendengar. Demikian pula sesuatu yang jauh dari kita, kita nggak bisa melihat. Mungkin ada tulisan di seberang jalan sana mungkin ya. Sebagian orang ada yang sudah tidak bisa melihat. Apalagi kalau sudah ada gangguan pada penglihatannya, mungkin min ataukah plus, ini sudah nggak bisa melihat. Mungkin tulisan piagam penghargaan itu sebagian orang mungkin nggak bisa melihat. Ya. Karena apa? Penglihatan kita terbatas, hanyalah dengan jarak tertentu. Tapi penglihatannya Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Allah melihat semua gerak-gerik hamba-hambanya, semua perbuatan hamba-hambanya. Allah mendengar semua ucapan hamba-hambanya, semua ucapan makhluknya. Meskipun namanya sama, mendengar dan melihat. Tapi tentunya hakikatnya berbeda. Tidak boleh kita menolak sifat tersebut, ya, dengan alasan apapun. Sama dengan sifat-sifat yang lain, ketika Allah menetapkan dirinya itu memiliki tangan, kita pun wajib meyakini Allah itu punya tangan, tentunya ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan apa yang pantas untuk kemuliaan dan keagungan Allah. Meskipun namanya sama, tapi jangan terbayang kalau tangannya Allah itu seperti tangannya kita. Jangan terbayang, karena tidak sama. Namanya mungkin sama, tapi hakikatnya berbeda. Sama dengan tadi Allah
mendengar, Allah melihat, tapi tentunya tidak sama dengan pendengaran dan penglihatannya makhluk. Kewajiban kita hanyalah beriman dengan sifat Allah tersebut yang Allah sifatkan dirinya dengan sifat itu di dalam Al-Quran. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensifatkan Allah dengan sifat tersebut di dalam hadis-hadis yang sahih. Sekarang kita lanjutkan di pertanyaan yang ke-10. Bagi yang membawa kitab bisa dibuka halaman yang ke-8. Ini soal yang ke-10. Ada pertanyaan, aina Allah, di manakah Allah? Ini sebenarnya sudah kita singgung kemarin. Mungkin sering kita mendengar pertanyaan ini, ataukah mungkin sering terlontar dari seseorang pertanyaan ini. Pertanyaan, di manakah Allah? Bagaimana jawaban kita kalau kita ditanya di manakah Allah? Maka jawabannya adalah Allahu fawqal arsy 'alas sama. Allah itu berada di atas arsy, dan arsy itu berada di atas langit. Dan sebenarnya fitrahnya manusia itu meyakini Allah itu berada di atas. Sehingga kalau seseorang itu sudah pasrah, dia akan mengatakan serahkan saja sama yang di atas. Kan seperti itu ya. Ini fitrah manusia. Ya. Anak kecil pun tahu. Sehingga ketika berdoa fitrahnya itu menengadahkan tangannya kemana? Ke langit ya. Ini fitrah sebenarnya yang tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri oleh manusia, oleh makhluk secara umum ya. Kalau berdoa tetap menengadahkan tangannya ke langit. Kalau mengatakan sesuatu, ini sudah diatur dengan yang di atas. Di sini menunjukkan fitrah. Kalau manusia itu yakin Allah itu berada di atas arsy. Arsy itu posisinya di atas langit, di atas segala-galanya. Di atas arsy itu Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dalam surah Thaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman itu beristiwa di atas arsy. Apa yang dimaksud dengan istiwa? Para ulama menjelaskan istiwa itu adalah ai 'ala wartafa'a. Istiwa itu adalah tinggi dan berada di atas. Kama jaa fil Bukhari. Sebagaimana datang di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, makna istiwa itu adalah ala wartafa'a, tinggi dan berada di atas. Ini jawaban ketika kita ditanya di manakah Allah? Maka jawabannya Allah fawqal arsy 'alas sama. Allah itu berada di atas arsy, dan arsy itu berada di atas langit. Ya. Berdasarkan firman Allah tadi dalam Al-Qur'an surah Thaha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pemurah itu beristiwa di atas arsy, dan makna istiwa tadi adalah 'ala wartafa'a, tinggi dan berada di atas. Demikian pula dalam hadis disebutkan waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha kataba kitaban fahuwa indahu fawqal arsy. Hadisnya muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan juga Muslim. Sesungguhnya Allah itu telah menulis suatu kitab, maksudnya buku catatan takdir. Allah sudah menulis semua yang terjadi, yang akan terjadi dalam kehidupan ini. Bahkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah catat seluruh takdir makhluk. Innallaha kataba maqadiral khalaiq. Dalam riwayat lain dikatakan seperti itu ya. Jadi 50.000 tahun Allah telah menulis takdir seluruh makhluk, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dan kitab itu tersimpan di sisi Allah, berada di atas arsy. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Ini jelas hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah itu tinggi dan berada di atas. Kalau kita mau mencari dalil dari Al-Quran, dari hadis-hadis yang sahih, sangat banyak. Bahkan Ibnu Qayyim itu, beliau itu menyebutkan bahwasanya di sana ada 1000 dalil. Bukan cuma 1-2, tapi 1000 dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu berada di atas arsy. Allah itu tinggi dan berada di atas. Bukan cuma 1-2, tapi Ibnu Qayyim menyatakan ada 1000 dalil yang menunjukkan Allah itu berada di atas.
Bahkan dalam doa yang setiap hari kita ucapkan ketika salat, yakni ketika sujud, apa yang kita ucapkan? Bagaimana doa sujud? Subhana rabbiyal a'la. Artinya apa? Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Ya. Ucapan kita dalam doa kita itu sudah meyakini, sudah mengakui kalau Allah itu berada di atas arsy, maksudnya tinggi di atas ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Tinggi di mana letaknya? Di atas. Enggak mungkin tinggi di mana-mana, enggak mungkin. Ya, namanya tinggi ya di atas. Ya. Inna anzalnahu. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an. Kalau turun berarti dari mana? Dari atas. Namanya turun berarti dari atas. Enggak mungkin turun dari mana-mana. Tapi turun dari posisi atas kemudian ke bawah, ini namanya turun. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya Allah itu berada di atas. Bahkan fitrah manusia secara umum itu meyakini kalau Allah itu berada di atas. Dengan bukti tadi, ini sudah diatur. Ucapan mereka ya, ucapan sehari-hari mereka sudahlah serahkan sama yang di atas saja. Maksudnya serahkan kepada Allah. Ini semuanya sudah diatur sama yang di atas. Kan seperti itu. Ini fitrah. Orang yang masih bersih fitrahnya, dia akan meyakini Allah itu di atas arsy. Tapi orang yang sudah rusak fitrahnya karena telah banyak memakan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan dari yakni dai-dai yang menyerukan kepada penyimpangan, ini akan bingung. Ditanya di manakah Allah? Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di samping, tidak di depan, tapi di mana-mana. Kan bingung ya? Enggak punya kepastian, enggak memiliki dalil pula dari apa yang mereka ucapkan tersebut. Sehingga ini jawaban ketika kita ditanya tentang di manakah Allah. Dan pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan yang syar'i. Pertanyaan yang sesuai dengan syariat ya, untuk menguji keimanan seseorang ditanyakan dengan poin ini. Kalau jawabannya benar, berarti dia di atas fitrah, lurus imannya. Tapi kalau jawabannya keliru, berarti dia itu fitrahnya sudah menyimpang, imannya juga sudah menyimpang. Karena apa? Rasul menjadikan standar ini sebagai keimanan seseorang. Sehingga tidak mengapa kalau kita ingin menguji keimanan seseorang dengan menanyakan ini. Lurus ataukah tidak imannya, dengan diajukan satu pertanyaan ini saja. Di manakah Allah? Kalau dia bingung nggak bisa menjawab, berarti perlu dipertanyakan pula keimanannya. Dalam hadis dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, dulu Salamah ini punya seorang pengembala kambing yang masih kecil, punya jariyah, budak perempuan kecil. Dulu itu sejak zaman jahiliyah itu sudah ada perbudakan ya. Islam datang pun nggak bisa langsung menghapuskan perbudakan, ya. Karena memang Islam datang itu tidak langsung menghentikan sesuatu yang sudah ada. Syariat itu datang secara bertahap ya, secara bertahap. Sehingga di awal Islam itu masih ada juga perbudakan. Dulu ada seorang jariyah, ini budak perempuan kecil, yang mana budak itu biasanya itu dipekerjakan oleh tuannya, oleh pemiliknya. Salamah bin Aqwa itu punya seorang budak perempuan kecil yang ditugaskan untuk mengembalakan kambing-kambingnya. Dan memang itu sudah menjadi tradisi yang turun-temurun oleh orang Arab dahulu ya. Kemudian karena kelalaian, ada salah seekor kambing yang diterkam oleh serigala. Kemudian Salamah bin Aqwa pun marah. Kemudian ditamparlah budak perempuan kecil ini. Tapi setelah menampar dia menyesal. Oh kasihan juga ya, dia nggak salah apa-apa kok. Yang salah kan serigala ya. Yang salah serigala. Akhirnya dia menyesal. Datang kepada Rasul SAW kemudian mengadukan akan masalahnya ini. Wahai Rasul, saya punya budak demikian dan demikian. Saya pekerjakan dia untuk mengembalakan kambing, tapi ternyata karena kelalaiannya dia, kambing saya ada yang dimakan oleh serigala. Kemudian saya marah, namanya manusia wajar marah. Kemudian saya tampar dia. Bagaimana Rasul untuk menebusnya? Apakah saya merdekakan dia? Karena memang nggak boleh ya. Yani hanya sekedar marah, kemudian sampai memukul wajah. Wajah itu sesuatu yang dimuliakan, nggak boleh. Memukul itu wajah itu nggak boleh. Menampar, memukul nggak boleh. Ya, karena di wajah itu ada kemuliaan.
Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum mengiyakan suruh memerdekakan budak tersebut, Rasul panggil dulu, coba datangkan kepada saya budak yang kamu maksudkan itu. Datanglah jariyah tadi itu, budak perempuan kecil tadi itu. Kemudian yang pertama kali Rasul ajukan apa? Wahai jariyah, aina Allah? Rasul pertama kali mengajukan pertanyaan itu adalah di manakah Allah? Maka belum menyatakan Allah fis sama. Allah berada di langit. Waman ana, dan siapa aku? Anta Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah. Setelah Rasul tahu dua pertanyaan tersebut dijawab dengan baik. Yang pertama tadi pertanyaan di manakah Allah? Yang kedua tentang status kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi dijawab dengan baik. Rasul menyatakan i'tiqha fa innaha mu'minah. Rasul bersabda, merdekakan dia. Karena dia adalah seorang perempuan yang beriman. Perhatikan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer, menjadikan ukuran imannya seseorang hanyalah dengan dua pertanyaan tersebut tadi. Sehingga tidak mengapa kalau kita ingin menguji keimanan seseorang, menguji keimanan yakni seorang dai mungkin, seorang ustadz mungkin ya, tanyakan hal ini. Kalau dia jawabnya muter, wah ini ada indikasi penyimpangan dalam hal akidah. Khawatirnya seperti itu. Karena Rasul pun menjadikan hal ini sebagai apa? Barometer standar pertanyaan untuk menguji keimanan seseorang lurus ataukah tidak. Ainallah wa man ana? Di manakah Allah dan siapakah aku? Ketika dijawab dengan benar, Rasul perintahkan i'tiqha, merdekakan dia, fa innaha mu'minah. Karena dia adalah seorang mukminah, perempuan yang beriman. Sehingga bukanlah suatu aib, bukanlah suatu perkara yang tercela kalau diajukan kepada kita pertanyaan ini, ataukah kalau kita mengajukan pertanyaan ini kepada orang ketika kita ingin menguji akidahnya seseorang lurus ataukah tidak, imannya seseorang lurus ataukah tidak dengan pertanyaan ini. Sehingga ini perkara yang penting termasuk dari pembahasan akidah ya. Karena konsekuensi ketika seseorang tidak mengakui Allah itu berada di atas arsy, ini justru akan menghinakan Allah. Semisal kalau seseorang meyakini Allah itu berada di mana-mana, maka konsekuensinya nanti akan menghinakan Allah, berada di tempat-tempat yang hina. Kalau begitu di dalam WC ada tidak? Di pelacuran ada tidak? Akhirnya apa? Akan menghinakan. Wal'iyadzubillah. Sehingga memang ini perkara yang penting dalam permasalahan akidah. Sehingga di sini pun dimasukkan di dalam pertanyaan yang memang perlu seorang muslim untuk mengetahui jawabannya. Aina Allah? Di manakah Allah? Yani Allah fawqal arsy 'alas sama. Kemudian pertanyaan yang ke-11, halillahu ma'ana? Apakah Allah juga bersama kita? Kalau tadi telah kita tahu jawabannya Allah itu berada di atas arsy. Kemudian kalau ada orang yang bertanya apakah Allah bersama kita, maka jawabannya adalah Allahu ma'ana bisam'ihi wa ru'yatihi wa ilmihi. Iya benar, Allah itu bersama kita dalam hal pendengarannya, dalam hal penglihatannya, dalam hal ilmunya. Jadi kalau zatnya tadi ala wartafa'a, tinggi dan berada di atas, yakni Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yakni beristiwa di atas arsy. Ya. Ini zatnya. Tapi kalau pendengarannya Allah, penglihatannya Allah, ilmunya Allah meliputi seluruh makhluknya. Di mana saja makhluknya berada, Allah senantiasa melihat, Allah senantiasa mendengar, Allah mengetahui. Jadi kalau ada ayat-ayat yang mengatakan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, maka maksudnya adalah ma'iyatullah, kebersamaan Allah itu adalah kebersamaan dalam hal ilmunya, kebersamaan di dalam hal penglihatannya, kebersamaan di dalam pendengarannya. Ini maksudnya ya. Semisal contoh ya, ayat yang kemarin kita sampaikan ya, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. Allah berfirman, tidaklah ada 3 orang yang berbisik kecuali Allah lah yang keempatnya. Tidaklah ada 5 orang yang berbisik kecuali Allah lah yang keenamnya. Tidak pula lebih dari itu, tidak pula kurang dari itu.
wa huwa ma'ahum aina ma kanu, maka dia yakni Allah senantiasa bersama mereka di mana saja mereka berada. Perhatikan di sini, wa huwa ma'ahum. Dia yakni Allah bersama mereka di mana saja mereka berada. Bukan berarti zatnya Allah di mana-mana bersama makhluknya, tidak. Zatnya Allah tetap ala wartafa'a, tinggi dan berada di atas. Tapi yang dimaksud dengan bersama mereka ini maksudnya adalah bersama dalam hal ilmunya tadi. Allah mengetahui. Bersama dalam hal pendengarannya. Allah mendengar bisikan mereka itu. Meskipun mereka cuma 2 orang, 3 orang, 4 orang, Allah tahu. Allah dengar. Penglihatannya Allah bersama mereka. Meskipun mereka bersembunyi, Allah melihat. Ini yang dimaksud dengan ma'iyatullah, yakni ma'al abdi. Kebersamaan Allah bersama hambanya maksudnya adalah kebersamaan dalam hal ilmunya, pengetahuannya, pendengarannya, dan penglihatannya. Sehingga semua ayat yang menunjukkan Allah itu bersama hamba-hambanya, maka maksudnya adalah kebersamaan dalam hal ini ya, bukan dalam hal zat. Kalau zatnya itu istawa 'alal 'arsy 'ala wartafa'a, beristiwa di atas arsy, tinggi dan berada di atas. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Dalam surat Thaha ya. Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam ketika Allah perintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun, penguasa yang zalim ketika itu. Allah berfirman, qala la takhafa, janganlah engkau berdua merasa takut. Innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Asma'u wa ara, maksudnya adalah aku mendengar dan aku melihat kalian. Di sini maksudnya adalah kebersamaan Allah itu adalah dalam hal pendengarannya dan dalam hal penglihatannya. Dan banyak sekali ayat yang lain yang menunjukkan Allah itu bersama hamba-hambanya. Semisal contoh ya, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah apa? Bersama orang-orang yang sabar. Bersama maksudnya zatnya ataukah selainnya? Selainnya, bukan zatnya. Maksudnya adalah pertolongan Allah akan senantiasa menyertai orang-orang yang sabar. Ya. Sehingga dikatakan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar dalam hal pertolongannya, dalam hal penjagaannya, dalam hal perlindungannya. Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Sehingga fahami baik-baik ayat yang menunjukkan tentang ma'iyatullah ma'a abdihi, yakni kebersamaan Allah bersama hamba-hambanya. Maksudnya tadi adalah kebersamaan dalam hal ilmunya, dalam hal pendengarannya, dalam hal penglihatannya, dalam hal pertolongannya, dalam hal penjagaannya, dalam hal perlindungannya. Dan sesuai dengan konteks ayat yang ada. Tinggal lihat konteksnya bagaimana. Pastinya nanti kalau disebutkan tentang ya Allah bersama hamba-hambanya, itu maksudnya adalah di akhiri ayat wallahu sami'un alim. Maksudnya berarti kan kebersamaan Allah dalam hal pendengarannya dan pengetahuannya. Seperti itu pasti ada. Itu pasti ya. Karena memang bukan zatnya, tapi maksudnya adalah ilmunya, pendengarannya, penglihatannya dan seterusnya dari apa yang ada dalam konteks kalimat tersebut. Sehingga jangan memahami ayat hanyalah dari satu kata kemudian meninggalkan kata yang lain. Tapi difahami secara total. Jangan separuh-paruh saja. Ini ada yang seperti ini. Oh berarti Allah bersama hamba-hambanya. Allah bersama manusia. Allah berarti Allah di mana-mana. Ini keliru ya. Fahami konteks ayat secara sempurna. Jangan cuma ambil potong ayat yang sesuai dengan hawa nafsunya disampaikan sebagai dalil. Ini nggak benar. Tapi harus difahami secara total, secara menyeluruh. Kemudian selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum ay bi ilmihi. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya kalian itu berdoa kepada Zat yang Maha mendengar. Qariban, engkau berdoa kepada Zat yang dekat. Wa huwa ma'akum, dan dia ya di Allah Subhanahu wa taala itu bersama kalian ai bi'ilmihi, dengan ilmunya Allah.
Sehingga meskipun seorang itu berdoa dalam hati, Allah itu sudah mengetahui kata hati kita. Meskipun seorang itu berdoa hanyalah berbisik-bisik, Allah mendengar ucapannya, Allah mengetahui apa yang menjadi permintaannya. Ya. Sehingga tentunya hal itu harus difahami baik-baik. Jangan difahami secara potongan ayat, kemudian ini cocok dengan hawa nafsunya, disampaikan sebenarnya tidak, tapi harus secara menyeluruh. Ya, ini dalil harus seperti itu ya. Di sini ada pelajaran bahwasanya ketika seorang berdoa itu ini tidak perlu untuk dikeras-keraskan, apalagi kalau sampai mengganggu orang lain. Karena Allah itu Maha mendengar. Hal ini sebenarnya asbabul wurud dari hadis ini, sebab datangnya hadis ini. Kalau Quran kan ada asbabun nuzul ya, sebab turun. Nuzul kan turun ya. Turun berarti kan dari apa? Dari atas ke bawah, ini turun. Quran dikatakan sebagai asbabun nuzul. Kalau hadis disebut dengan asbabul wurud. Kalau asbabun nuzul itu sebab turunnya ayat. Kalau asbabul wurud ini sebab datangnya hadis. Kok ada hadis seperti itu, sebabnya apa? Dulu sebabnya ketika dalam suatu perjalanan para sahabat itu berdoa dengan mengeraskan suara mereka. Ya. Sampai bersaut-sautan. Ini berdoa dengan doa ini karena mereka tahu ya, safar itu diantara keadaan dikabulkannya doa. Ya. Safar itu diantara sebab ataukah keadaan dikabulkannya doa, sehingga mereka gunakan ketika safar untuk berdoa. Cuman masing-masing mereka itu sering bersaut-sautan, keras-kerasan doanya. Rasul pun mengingatkan kepada mereka, innakum tad'una sami'an qariban. Sesungguhnya kalian itu berdoa kepada zat yang maha mendengar, zat yang maha dekat. Sehingga enggak perlu berteriak-teriak. Enggak perlu kemudian mengeraskan suara, tapi cukup kita sendiri yang dengar, ataukah cukup dalam hal ini sudah mencukupi. Ya. Ini sebab wurud, ini sebab datangnya hadis ini ya. Jadi berkaitan dengan peristiwa sahabat tadi yang berdoa keras-kerasan. Ya. Memang ini perkara yang harus kita fahami bersama, bahwasanya Allah itu bersama kita itu dalam hal pengabulan doa. Kalau berkaitan dengan konteks doa, berarti kan Allah mendengar. Kebersamaan kita dalam hal pendengarannya, kebersamaan kita dalam hal pengabulannya. Seperti itu ya, memahami dalil. Ini pertanyaan yang ke-11 kita selesaikan. Kemudian pertanyaan yang ke-12, halaman yang ke-9. Ma hiya faidatut tauhid? Apa itu faidah tauhid? Apa sih faidah seorang kok harus tahu tauhid? Jawabannya adalah faidatut tauhidi hiya al-amnu fil akhirati minal adabi wal hidayatu fid dunya wa takfirud dzunub. Faedah seorang itu memiliki tauhid, mengetahui tauhid, yang pertama adalah akan mendapatkan keamanan di akhirat kelak dari adab. Ini yang pertama ya. Faedah seorang yang bertauhid, faedah seorang yang mengetahui tauhid, yang pertama adalah akan mendapatkan keamanan di akhirat dari azab Allah. Kemudian yang kedua adalah wal hidayatu fid dunya. Dan yang kedua adalah seorang yang bertauhid ini akan mendapatkan hidayah, petunjuk di dunia. Kemudian yang ketiga adalah wa takfirud dzunub. Orang yang bertauhid itu akan dihapuskan dosa-dosanya. 3 faedah dari orang yang mengetahui tauhid, meyakini akan tauhid tadi, dari tauhid 3 yang telah kita sebutkan, baik itu rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Mendapatkan jaminan keamanan di akhirat kelak dari azab Allah, mendapatkan petunjuk di dunia, dan dihapuskan dosa-dosanya. 3 keutamaan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, maksudnya adalah orang-orang yang bertauhid ya.
Karena seorang itu tidaklah dikatakan sebagai orang yang beriman kecuali dia itu harus memiliki tauhid. Orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidaklah mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Maksudnya adalah tidak mencampur adukkan tauhidnya dengan kesyirikan. Karena nggak mungkin ketemu antara tauhid dengan syirik. Kalau seorang yang bertauhid, konsekuensinya harus meninggalkan kesyirikan. Orang yang melakukan kesyirikan, konsekuensinya tauhidnya hilang, sehingga nggak mungkin bisa bertemu antara tauhid dengan syirik. Seorang muwahhid, maka dia harus meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Seorang yang melakukan kesyirikan, batal tauhidnya, kan nggak mungkin bertemu ya. Orang yang bertauhid dan tidak mencampur adukan tauhidnya dengan kesyirikan, maka Allah berfirman, ulaika lahumul amnu. Yang pertama, Allah jamin mereka bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. Maksudnya adalah keamanan di akhirat kelak dari azab. Kemudian yang kedua, Allah berfirman, wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan hidayah, akan mendapatkan petunjuk. Maksudnya adalah di dunia. Dua di sini disebutkan dua keutamaannya ya. Keamanan di akhirat dari azab Allah, yang kedua adalah petunjuk di dunia. Bidzulmin tadi dikatakan dengan bisyirikin, karena kezaliman yang paling besar itu adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu benar-benar kezaliman yang paling besar. Kemudian dalil dari al-hadis yang menunjukkan keutamaan tauhid adalah hadis dari Mu'adz bin Jabal riwayat Bukhari dan juga Muslim. Rasul bersabda, haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzaba man la yusyriku bihi syai'a. Hak seorang hamba terhadap Allah adalah dia tidak akan diazab. Ataukah alla yu'adziba juga boleh? Ataukah alla yu'adzaba juga boleh? Ini beda wazan ya, beda bentuk ya. Ya, kalau adzaba berarti yu'adzibu. Tapi kalau mau dibentukkan dengan bentuk majhul, yu'adzabu. Alla yu'adzaba, karena ada anla maka yu'adzaba juga boleh seperti itu ya. Yani Allah tidak akan mengadab orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ataukah maksudnya mereka, yani hamba-hamba Allah itu yang bertauhid itu tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka itu tidak melakukan kesyirikan. Ini jelas ya tentang jaminan bagi mereka orang-orang yang memiliki tauhid. Cuman tidak disebutkan tentang takfirudz dzunub ya. Tapi di hadis yang lain, di ayat yang lain disebutkan bahwasanya tauhid juga salah satunya adalah akan menghapuskan dosa-dosa. Tiga keutamaan ini disebutkan oleh muallif, oleh penulis kitab. Jadi orang yang bertauhid akan mendapatkan keamanan di akhirat kelak dari azab Allah. Yang kedua adalah hidayah di dunia. Yang ketiga dihapuskan dosa-dosanya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menggolongkan kita termasuk dari kalangan orang-orang yang bertauhid, yang akan Allah berikan hidayah kepada kita di dunia. Allah akan hapuskan dosa-dosa kita dan Allah akan selamatkan kita dari adab di akhirat kelak dan memasukkan kita ke dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.